Ada fenomena alam, fenomena alam. Sekelilingnya penuh. Sekelilingnya penuh. Ribuan ikan naik ke daratan atau dermaga Pulau Onrus, Kelurahan Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu Jakarta Utara. Tidak hanya di Pulau Onrus, ribuan ikan ini juga terdampar di sekitar Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara, dan sejumlah pulau lainnya di Kepulauan Seribu. Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengatakan naiknya ikan ke daratan disebabkan perbedaan kadar oksigen dari laut yang berada di tengah ke pesisir atau garis pantai. BMKG mengimbau masyarakat tidak panik lantaran penyebab fenomena tersebut bukanlah karena adanya gempa bumi. Memberi makan kepada makhluk-makhluknya dengan cara apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para netizen, dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul dimanapun Anda berada, baik yang ada di bumi Nusantara, di luar negeri, di mancanegara. Semoga saja tetap dalam keadaan sehat, baik, dan juga tanpa kekurangan suatu apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan senantiasa juga kami selalu menyampaikan apresiasi kembali kepada para pemirsa semuanya yang selama ini diberikan dukungan, support, kritik, dan sarannya kepada kami dari channel Paduan Gaul. Kami sampaikan terima kasih dan kami kembalikan kepada pemirsa semuanya hingga nantinya pun bisa menjadi sebuah power positif yang bisa Anda rasakan dan juga Anda nikmati bagi diri pribadi maupun kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dan senantiasa selalu kami juga belajar untuk saling mendoakan kepada para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, yang jikalau ada di kesempatan kali ini sedang sakit ataupun yang sedang gundah gulana atau yang sedang banyak mengalami problem di dalam hidupnya masing-masing. Semoga saja ada solusi yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga solusi tersebut bisa dijalankan dengan tepat dan nantinya pun bisa membawa sebuah hikmah yang bisa kita ambil dari hikmah tersebut dan bisa menjadi sebuah pemahaman hingga nantinya pun bisa melapangkan daripada hati kita untuk menerima dari problem-problem tersebut. Amin. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pemirsa, di cuplikan di awal video tadi ada sebuah cuplikan di mana banyak ribuan atau ratusan ribu ikan terdampar ataupun ke pinggir daripada bibir pantai yang terjadi di daerah Kepulauan Seribu. Dan itu memang kejadian nyata dan banyak sudah ditangani oleh golongan manusia dan disampaikan daripada pihak-pihak berwenang bahwasanya dari sudut pandang manusianya sudah disampaikan ada perbedaan dari suhu udara, dari air laut hingga mengakibatkan hal tersebut ikan-ikan naik ke wilayah daratan atau ke pesisir pantai. Dan ada juga versi-versi lain yang dimana sudah disampaikan dari golongan manusia. Dan banyak pula disampaikan itu pun tidak perlu dikhawatiri karena itu pun disampaikan dengan jelas oleh pihak berwenang bahwasanya itu tidak ada suatu pertanda apapun dari sudut pandang keilmuan manusia. Dan di kesempatan kali ini kami mohon izin untuk membedah kali ini dari sudut pandang gaib yang dimana kami ingin menggali sebuah informasi. Dan jikalau memang informasi di kesempatan kali ini informasi yang bisa diambil manfaatnya, kita ambil, dan jikalau tidak kita tinggalkan saja. Dan kami tekankan kembali bahwasanya di sini kami tidak mengambil sebuah kebenaran mutlak karena kebenaran mutlak itu tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu.
Dan semoga saja pemirsa yang cerdas, yang bijaksana bisa memilih dan memilah mana yang harus dipilih dan mana yang harus ditinggalkan, seperti itu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya pun masih ditemani mediator teman saya, masih jomblo, Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas jomblo? Alhamdulillah baik, sehat Mas jomblo. Sehat. Sehat. Oke, sehat ini. Nggih, alhamdulillah sehat. Sampai berseri-seri kayaknya. Alhamdulillah. Mungkin Mas. ada bidadari yang akan hadir atau keseleo atau gimana Kak? Ya semoga saja Mas. Amin ya Allah. Oke. Sudah siap Mas? Siap, siap. Ya sudah pemirsa, menyingkat durasi waktu saja kami mohon izin mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan bisa membawa sebuah manfaat dan juga bisa menambah meningkatkan keimanan, keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak akan berdampak buruk apapun ke dalam jasad mediator ini. Yang masuk pun nantinya benar-benar yang asli. Penyusup yang mengaku-ngaku tidak akan bisa masuk. Jadi yang asli, yang benar-benar masuk. Semua negatif dari dalam, dari luar, dari dalam jasad mediator ini yang berusaha menguasai dan mengganggu proses mediumisasi kali ini semua dikat. Jadikan satu, lempar, keluarkan. Lempar. Bahasa tingkah lakunya menyesuaikan dengan jasad mediatornya dan berbicara jelas. Dan jika penyusup yang masuk otomatis akan terpotong-potong dan bahkan langsung diledakkan, dilempar. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib yang mengetahui proses terjadinya ribuan bahkan jutaan ikan terdampar di pinggir pantai di wilayah Kepulauan Seribu. Yang saya maksud, yang saya tunjuk, yang asli. Penyusup yang mengaku-ngaku tidak akan bisa masuk. Jadi yang asli yang masuk dan menguasai jasad mediator total dan dibentengi, dipagari jasad mediatornya dengan hadir. Saya mohon Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu gaib asik, salam itu kembali kepada Anda. Allah. Saya izin memproteksi dulu ya. Silahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan sampaikan langsung aktif seluruhnya. Saya mohon semuanya diproteksi dan juga ada senjata. Kalau kamu bukan yang asli, yang mengaku-ngaku, otomatis kamu akan terpotong-potong. Tembus, tertancap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, saya juga izin untuk memainkan tasbih ini. Silakan saja. Guna semakin tambah nyaman, damai jasad mediatornya, dan saya pun insya Allah semakin nyaman pula. Anda golongan apa kok saat masuk tadi sudah menyampaikan salam? Saya dari golongan jin. Golongan Yang jin. sudah muslim. Oh, jin muslim. Benar. Dan maksud hati saya tadi menghadirkan salah satu gaib yang tahu tentang kejadian banyaknya ratusan, ribuan hingga jutaan ikan ke pinggir. Kok Anda yang hadir ke sini? Saya yang diizinkan golongan cahaya untuk datang ke tempat ini. Perihal dalam hal yang ada di dalam pantai itu. Oh begitu, ya. Yang berkaitan
dengan ribuan ikan yang tiba-tiba muncul di bibir pantai itu. Oh, iya iya iya. Saya juga izin untuk menyuguhkan sesuatu suguhan yang diizinkan untuk panjenengan dan bisa dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Dihadirkan semua suguhan, baik makanan, minuman, kopi, rokok lengkap hadir. Allah, sallallahu lengkap seluruhnya. Terima kasih atas suguhan yang kamu berikan. Nggih, sama-sama. Silahkan dinikmati. Saya juga izin Saya menemani. izin menikmatinya. Silahkan. Saya juga izin menemani ya, merokok Silahkan. sambil meminum secangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berbicara dengan golongan jin. Ya, Apakah golongan jin kali ini memiliki sebuah nama atau tidak? saya punya. Siapa namanya? Nama saya Nara. Berapa usia Mbah Nara? Saya biar manggilnya lebih akrab dan lebih sopan. Begitu. Umur saya masih 2.800 tahun di dunia manusia. Oh, 2.800 tahun di dunia manusia. Dan Mbah Nara asli penghuni dari pantai di Kepulauan Seribu atau dulunya bukan atau bagaimana? Dan saya juga ingin mengetahui tentang pribadi Mbah Nara. Bukan. Saya tinggal di pinggir pantai. Itu dari tahun-tahun kemarin. Oh. Sebelumnya saya menjadi siluman. Oh. Saya menjadi golongan siluman yang di mana saya dulu bertempat tinggal di sebuah tempat di mana tempat itu dijadikan manusia-manusia untuk meminta doa di tempat itu. Oh, untuk meminta doa. Dengan perantara mendatangi tempat yang pada zaman terdahulu saya tempati. Apakah tempat ini seperti yang banyak dikabarkan di dunia manusia itu? Ya. Sallallahu alaihi. Ya benar. Oh iya iya ya, saya maksud. Dan tidak usah diperjelas karena itu di dunia manusia nanti kan banyak lah mungkin pertentangan atau hal apa. Begini Mbah Nara. Nah, Mbah Nara alhamdulillah sekarang sudah menjadi jin lagi dan sudah muslim. Prosesnya dulu kayak apa Mbah Nara? Saya berperang dengan golongan yang sudah ikut beliau, Sang Yang Nurjani Nirwana. Di mana pada zaman terdahulu saat peperangan itu dari golongan yang sudah ikut beliau mendatangi tempat saya, mengajak dari golongan kami untuk kembali ke jalan yang benar, bertobat dengan apa yang telah saya lakukan pada zaman terdahulu. Tetapi banyak dari golongan kami yang ada di tempat itu tidak menginginkan apa yang diinginkan dari pasukan yang sudah ikut beliau. Dari situlah pertempuran terjadi. Pertempuran yang mengakibatkan dari golongan kami banyak mengalami kekalahan. Dari situlah saya tersadar dan ingin kembali ke jalan yang benar. Bertobat, mengulangi ataupun memperbaiki diri saya supaya kembali ke jalan yang benar. Lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang terdahulu sudah saya perbuat. Oh, jadi itu prosesnya. Terus gini, tolong dijelaskan setelah dari peperangan tersebut sambil minum kopinya suguhannya. Setelah dari peperangan itu banyak dari golongan-golongan siluman ataupun dari golongan jin ataupun dari golongan iblis yang kalah kemudian mati. Tetapi ada juga dari golongan siluman yang dulu kalah dari golongan jin bertobat kembali ke jalan yang benar seperti saya. Dan setelah peperangan itu berarti Anda sukarela begitu? Ya. Dan pertempuran itu bukan hanya 1 kali 2 kali saja. Namun sudah beberapa kali mendatangi tempat saya. Oh begitu. Dan begini kadang mungkin dengan cara pertempuran itulah dari golongan kami banyak yang tersadar untuk kembali ke jalan yang benar. Oh jadi itu caranya. Terus begini Mbak Nara, mohon maaf saya izin mengulas ke pribadi dulu ya. Dulu pertempuran itu terjadi
Itu awal mulanya ada yang dari golongan Anda saat fasik duluan atau dari golongan pasukan beliau duluan? Karena kan Dari pasukan beliau, Mm-mm. bukan yang memulai pertempuran. Oh. Tetapi dari golongan kamilah yang masih fasik pada zaman terdahulu. Yang mengajak pertempuran itu terjadi dengan golongan yang sudah ikut beliau. Oh, jadi begitu ya. Golongan yang sudah ikut beliau Hmm. pasti melakukan sesuai dengan prosedur yang ada di alam kami. Dengan cara baik-baik kepada golongan kami. Tetapi dari golongan kami, banyak yang tidak rela karena diusik. Kami menganggap bahwa itu memang baik. Tetapi bagi golongan kami, itu termasuk mengusik golongan kami. Kalau gitu kan sudah jelas bahwasanya gaib itu berdakwah juga dengan cara baik awal mulanya. Ada kan nanti jadi timbul miskomunikasi di dunia manusia. Kan begitu toh Mbak? Dikira nanti gaib itu langsung tiba-tiba gua beres perang. Tidak. Padahal bukan seperti itu kan sejatinya. Bukan. Disampaikan baik-baik dengan prosedur. Setelah itu dia diperangi ya apa boleh buat kan begitu. Karena dari kami sendirilah yang menyerang terlebih dahulu pada golongan yang sudah muslim. Oke, jelas begitu. Nah, terus Mbah, sambil dinikmati dulu boleh, silahkan. Saya izin merokok. Silahkan. Ada golongan gaib itu ditanyakan begini Mbak, golongan gaib kok ya merokok kayak manusia aja. Ya sama saja. Golongan gaib juga sama seperti manusia. Tetapi berbeda dengan golongan manusia yang bisa dilihat secara nyata. Golongan kami tidak bisa seperti itu. Oh, jadi begitu oke ternyata. Oke, kan jelas toh konteksnya. Jika mata rohani manusia sudah terbuka, pasti manusia itu mengetahui bahwa di alam gaib kehidupannya juga seperti manusia. Yang golongan sudah ikut muslim, beribadah seperti kalian, menjalankan syariat maupun hakikat yang dibawa baginda Rasulullah SAW. Golongan-golongan yang fasik, jika dari seseorang sudah terbuka mata rohaninya, pasti bisa melihat golongan gaib itu masuk dalam jasad manusia, nimbrung kepada manusia-manusia yang berbuat maksiat, ataupun yang mencari ilmu hitam, ataupun yang berbuat riba, itu pasti melihat. Tetapi bagi manusia-manusia yang belum diizinkan terbuka mata rohaninya, menganggap seperti itu adalah hal yang wajar. Tetapi jika kewajaran itu di akal pikirannya maupun di dalam hatinya sudah dikuasai dari golongan iblis, pasti dari seseorang itu tidak akan diterima. Oh gitu, sesuatu yang enggak masuk di akal pasti akan sulit diterima. Oh ya, ada benarnya juga sih Mbah. Karena kami sebagai manusia pun ya memiliki banyak pengalaman hidup kan begitu. Masuk entah itu dulu pengalaman kami semua atau pengalaman rekan-rekan kami kan begitu. Benar sekali. Sambil dinikmati Mbah boleh. Terus begini Mbah, kita mulai ke titik-titik poinnya. Dimana Anda salah satu penghuni dari pantai tersebut. Nah, yang saya tanyakan sebelum ke poinnya tadi, ke kejadiannya. Di pantai tersebut, kan banyak manusia nggak mengetahui bahwasanya apa ada suatu kerajaan gaib di pantai tersebut atau tidak sih sebenarnya? Ada. Kerajaan yang sudah muslim, itu juga ada. Maupun dari kerajaan-kerajaan golongan fasik itu juga ada. Oh, jadi begitu. Tetapi kerajaan-kerajaan yang masih fasik, itu kebanyakan yang ada di sana itu dibuat langsung dari golongan manusia yang bersekutu dengan golongan iblis. Oh, itu prosesnya kerajaan gaib fasik tadi terciptanya. Oke, sambil dinikmati. Dan banyak kerajaan-kerajaan yang dulu fasik, karena memang dari golongan yang ada dalamnya memang semenjak terdahulu kala ada di situ, itu sudah banyak yang sudah masuk muslim. Alhamdulillah kalau memang begitu Mbah Nara. Terus Mbah, saya izin bertanya lagi ya Mbah. Begini Mbah, di dunia kami, dunia manusia itu kan sedang terjadi namanya banyak ikan yang sedang ke pinggir bibir pantai.
ke daratan. Dan itu kan peristiwa atau fenomena yang jarang sekali terjadi di dunia manusia. Namun dari dunia manusia sendiri itu pasti sudah menggunakan daripada keilmuannya, baik itu melalui pakar-pakar keilmuan, baik melalui daripada orang-orang yang memang memiliki kemampuan di bidang tersebut, kan menganggap itu suatu kejadian karena perbedaan dari suhu dari airnya, ataupun karena ada suatu makanan yang bisa menjadi daya tarik kuat ikan-ikan tersebut ke daratan. Itu menurut sudut pandang manusia, Mbak. Dan di sini saya ingin menanyakan, kalau dari sudut pandang gaib yang tidak diketahui dari golongan manusia, itu sebenarnya kejadian tersebut itu hal apa, Mbak, yang terkandung di dalamnya, Mbak? Tolong disampaikan, yang diizinkan disampaikan, monggo. Secara manusia, golongan manusia yang mengatakan bahwa suhu di air itu berubah, ataupun yang lain sebagainya, itu memang sedikit adanya kebenarannya. Tetapi secara pandang, secara hakikat dari ikan-ikan yang bermunculan di bibir pantai itu bukan seperti itu. Secara gaib, secara hakikat, dari peristiwa itu adalah peringatan bagi manusia-manusia yang ada di sekitar daerah itu. Yang namanya ikan, yang namanya makhluk itu pasti mempunyai naluri. Di mana naluri dari hewan itu mengetahui bahwa tempat yang dia tempati, yaitu pantai, air yang dia tempati, lautan, itu nantinya akan terjadi hal yang dimana kejadian itu akan menyebabkan manusia tidak bisa berbuat apa-apa dengan teknologinya. Di mana sebagai peringatan kecil, ikan-ikan itu dibawa ke bibir pantai untuk mengingatkan manusia bahwa ikan-ikan yang sudah ada di bibir pantai tiba-tiba muncul, itu adalah sebagai peringatan bagi manusia-manusia supaya kembali ke jalan yang benar. Jika manusia itu diperingatkan kecil dengan hal-hal yang seperti itu tidak sadar, nantinya naluri dari hewan itu yang sudah mengetahui bahwa di pantai itu kedepannya nantinya tidak akan seperti itu lagi, pasti akan terjadi. Yaitu kejadian peristiwa akan hal air bah di pantai itu ataupun yang menjalur di pantai itu akan meluap ke daratan. Inti dari peristiwa yang timbul sekarang itu adalah peringatan kecil yang dimana jika manusia sudah diperingatkan dalam hal kecil seperti itu tidak sadar, akan diperingatkan dengan peristiwa yang sangat besar yang ada di pantai itu sendiri. Tetapi dengan kejadian ikan-ikan banyak bermunculan di bibir pantai, banyak manusia yang tidak menyadarinya, menganggap bahwa itu adalah rezeki. Memang benar adanya, itu rezeki bagi orang-orang yang bisa mengambil ikan yang ada di bibir pantai itu. Tetapi manusia belum mengetahui sejatinya apa yang akan terjadi ketika ikan-ikan itu sudah tidak nyaman dengan alam yang dia tempati. Sambil dinikmati dulu, Mbak. Terima kasih, sangat berapi-api sekali kali ini. Semangat sekali sepertinya Anda. Oke. Dan kalau boleh saya perjelas, mohon izin ya. Saya izin memperjelasnya sedikit ke dunia manusia. Bahwasanya tadi dari peristiwa ikan-ikan tersebut itu sebagai peringatan dari Allah berarti. Benar sekali. Peringatan dari Allah. Lalu Mbah, yang menggiring ikan-ikan itu hingga ke daratan itu apakah dengan roh ikan sendiri, atau kemampuan ikan itu sendiri, atau ada golongan gaib yang bekerja di waktu itu, Mbah? Tidak, pasti dari golongan kami yang sudah muslim yang ada di pantai itu bekerja. Yang sudah muslim, golongan gaibnya. Oke. Dan saya tak perjelas sedikit bahwasanya dan dari golongan kami bekerja supaya dari ikan-ikan itu bisa muncul ke bibir pantai secara ribuan ikan itu. Pasti dari golongan kami. Ada petunjuk dari golongan cahaya. Kami diperintah agar dari ikan-ikan itu yang mempunyai kekuasaan akan hal ikan itu
pasti dari golongan kami mengkomunikasikan dengan raja dari ikan itu. Oh gitu, cara memperkerjakan ikan sampai ke pinggir bibir pantai tadi ya. Terus tadi saya belum sempat memperjelasnya bahwasanya itu sebagai peringatan dari Allah melalui golongan Anda yang bekerja yang sudah muslim, dan peringatan tersebut itu peringatan kecil ya. Kecil. Dan itu peringatan dan petunjuk bagi golongan manusia. Peringatan dan petunjuk bagi golongan manusia. Petunjuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, petunjuk kembali juga itu. Jelas loh berarti. Dan gini Mbah, tak perjelas sedikit. Dari peringatan tersebut, jikalau manusia tidak menyadari dan tidak mengetahuinya, maka nanti akan terjadi peristiwa tadi, air bah besar meluap ke daratan. Oh, jadi begitu pemirsa inti daripada mengapa ribuan ikan sampai ke daratan. Oke, sambil dinikmati Mbak. Nah, memang kami sebagai manusia itu kadang itu mengetahui bahwasanya kejadian alam kadang itu diketahui dari manusia kadang melalui hewan-hewan yang memiliki naluri lah, dan melalui daripada hewan-hewan lain juga ada. Nah terus begini yang saya tanyakan kembali, peringatan kecil dan petunjuk. Dari peringatan tersebut apakah sudah membawa sebuah hasil yang dimana manusia banyak akhirnya kembali mendapatkan petunjuk yang sesuai atau belum Mbak? Belum ada. Belum ada? Belum ada sama sekali. Oh, manusia justru berbondong-bondong ke sana untuk melihat peristiwa itu. Tetapi di hati mereka yang saya lihat masih kosong. Tidak ada pikiran mereka ataupun di dalam hati mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Kembali ke Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Jadi begitu. Yang ada di akal pikirannya maupun di dalam hatinya hanyalah kata-kata yang terucap, hanyalah kok bisa. Kok bisa. Oh, kok bisa begitu. Oh, iya. Dan itu saja. Ketika mereka sudah kembali ke tempatnya mereka masing-masing, lupa akan hal kejadian itu. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Jadi begitu ternyata dampaknya sekarang itu belum bisa diketahui dari manusianya. Nah terus begini, saya juga ingin membedah lagi. Mengapa dari Allah sudah memberikan peringatan kecil, namun kami sebagai manusia itu belum bisa mendapatkan sebuah pemahaman dan kesadaran hingga petunjuk tadi untuk kembali kepada Allah, kok belum bisa sampai diketahui dari golongan manusia. Hal apa yang membuat manusia yang tidak bisa mengetahuinya? Karena di daerah itu sudah banyak energi pekat hitam dari golongan-golongan iblis. Entah itu golongan iblis yang ada dalam tubuh manusianya itu sendiri, ataupun dari tempat tinggal mereka, yang dimana tempat tinggal mereka kebanyakan dibangun dari uang yang berasal dari riba. Astagfirullah. Dan di mana daerah itu juga banyak dibuat untuk bermaksiat, ataupun di daerah yang notabene dikenal kota besar, itu sudah banyak hal kemaksiatan. Yang dimana kemaksiatan itu ataupun uang-uang hasil dari riba itu sangat mempengaruhi manusia untuk mendapatkan hidayahnya. Jadi begitu pengaruh mengapa manusia itu belum bisa mendapatkan hidayah dari Allah dari hal tadi ya? Oh jelas berarti. Dan berarti hal tadi itu melapisi lagi lebih kuat di dalam hati manusia. Di dalam jasad seorang manusia kan banyak komponen-komponennya ini. Benar sekali. Oh. Di sisi lain golongan kami bekerja untuk mengingatkan ataupun berdakwah kepada dunia manusia dengan cara kami. Di sisi lain dari golongan iblis juga bekerja supaya manusia itu tertutup golongan hitam, supaya tidak bisa mendapatkan hidayah yang diberikan dari peringatan itu. Oh begitu ya Mbah. Oke gini. Oh ya sambil dinikmati dulu boleh. Gimana rasanya Mbah jamuan saya? Terima kasih, sudah cukup bagi saya. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Mbah kalau adanya seperti itu. Tidak apa-apa, santai saja. Terus begini Mbah yang ingin saya tanyakan kembali kepada Anda.
Lah, dari Anda sampai tadi menyampaikan peringatan tersebut, itu sambung menyambungnya, rangkaiannya sampai ke perbuatan manusianya sendiri yang disebut dengan riba dan banyak kemaksiatan lainnya. Nah, terus begini, saya juga dulu di saat belajar di sekolah atau di pendidikan manapun dan diajari guru saya bahwasanya dari bala bencana yang diturunkan oleh Allah itu sendiri atas dasar perbuatan manusianya yang sudah melampaui batas begitu. Lah, begini, dari peristiwa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, Mbah. Berarti itu rangkaian kaitannya dengan perbuatan kemaksiatan yang seperti itu tadi yang Anda sampaikan. Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Itu peristiwa semuanya, maupun bencana itu. Manusia-manusianya sudah melanggar dan diperingatkan kecil. Dari manusianya tidak kunjung sadar. Dari situlah azab turun yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya rangkaian karena dari perbuatan manusianya sendiri. Jadi itu tambah. Oke. Terus begini, tak mengulas ke ribanya sedikit. Loh, bahwasanya banyak manusia yang tidak mengetahui bahwa dari apa yang mereka dapatkan itu yang disebut riba. Padahal kalau dilihat dari sisi sudut pandang manusia secara dohir, itu kan berguna bagi mereka. Sudut pandang manusia loh yang menilai. Tapi dari sudut pandang gaib yang tidak diketahui dari manusianya, mungkin dari sudut pandang dari Anda atau dari golongan lain hingga ke Allah, itu dari perbuatan itu membawa dosa petaka yang besar begitu. Sangat besar sekali. Oh. Dan jika orang sudah mengambil riba, apapun yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa tidak akan bisa sampai dan tidak akan bisa dikabulkan. Oh. Karena dari uang riba, darah-darah mereka ataupun tempat yang dia buat dari hasil uang riba, itu akan timbul energi hitam yang dimana energi yang sudah ada di darah maupun yang ada di bangunan mereka itu mempengaruhi dari segala jasad mereka. Oh, jadi begitu ternyata. Jika orang sudah dikuasai dari uang riba, apapun itu, manusianya pasti susah untuk kembali kepada jalan yang benar. Iya. Oke, jelas. Sambil dinikmati, Mbah, boleh. Dan yang saya lihat, kebanyakan orang sekarang bahwa riba itu bisa mempermudah ataupun bisa dibuat manusia dalam hal kebaikan. Itu pasti akan berdampak negatif bagi orang yang melakukan seperti itu. Oh, akan berdampak negatif yang akan dirasakan manusianya. Benar sekali. Oh, jadi begitu ya, Mbak. Oke. Karena yang dilihat manusia itu ada manfaatnya bagi manusia. Seolah-olah dengan sudut pandang manusia itu sudah benar total. Dan Anda menyampaikan itu ternyata tidak ya. Dan itulah sebuah kepintaran, sebuah kelicikan dari golongan-golongan yang sudah ikut ajajil. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke. Terus, Mbah, begini lagi yang saya tanyakan kepada panjenengan. Sambil dirokok boleh, sambil diminum juga boleh, tak temenin minum. Dari peringatan tersebut tidak membawa dampak yang bisa membawa manusia itu kembali ke jalan yang baik. Nah, berarti akan ada peristiwa lah. Apakah nanti peristiwa itu bisa dibatalkan dengan segala daya upaya dari golongan manusianya, entah itu melalui doa atau melalui hal apapun, Mbah, dari peristiwa yang akan terjadi? Kalau untuk doa, dilihat dulu doanya seperti apa. Doa dari manusia yang sudah mempunyai kedudukan di sisi Allah, itu pasti bisa. Tetapi jika dari peringatan itu dari manusianya kosong, tidak ada yang berusaha
untuk bertobat, Mm-mm. mencari jalan yang benar, itu pasti tidak akan bisa ditanggulangi. Astagfirullahaladzim. Segala apapun yang sudah dilakukan manusia itu pasti ada konsekuensi yang harus diterima manusia itu. Oh, ada konsekuensi yang harus ditanggungnya berarti. Benar sekali. Ya, oke. Saya jadi alhamdulillah paham di sini, Mbak. Oke. Terus, Mbak, yang saya tanyakan kembali kepada panjenengan lagi, dari tadi Anda menyampaikan seperti itu, sepertinya ya sudah jelas, gamblang, disebutkan kan banyak. Lah, berarti kalau begitu, kalau saya boleh untuk mengaitkan bahwa kejadian di muka bumi ini, di bumi manapun lah, itu kan kalau saya mengambilnya kan itu sudah dikehendaki oleh Allah dan diizinin oleh Allah. Namun, berarti di kesempatan kali ini Anda menyampaikan ya, adakah rangkaian kaitannya dengan situasi keadaan bumi sekarang yang sudah berumur tua atau yang disebut dengan fase akhir zaman ini, Mbah? Ya ada. Oh, Fase-fase itu yang nantinya akan datang. Itu adalah sebuah fase perobohan bagi manusia-manusia yang sudah melanggar dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana jika fase itu sudah terjadi di mana-mana, nantinya akan ada fase di mana Nusantara ini akan berdiri bangkit dengan manusia-manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu nggak, Mbak? Oke. Lalu begini, Mbak. Kadang kalanya manusia dengan yang Anda sebutkan tadi, dengan keterbatasan akal atau kemampuan dan keilmuan yang dimilikinya, itu kan mereka juga pasti mengelak dan menolak, itu hal wajar ya. Kan begitu. Lah, yang saya tanyakan kembali kepada Anda, dari manusia-manusia, mohon maaf, yang entah itu di area terdekat wilayah itu ataupun di sekitar-sekitarnya, apakah nantinya akan terdampak dari kejadian yang mendatang atau tidak sih, Mbah, dari manusia-manusianya? Jelas pasti, bukan hanya dari daerah di sekitar pantai itu saja yang terkena dampaknya. Tetapi jika dari air bah yang akan datang nantinya, jika manusia tidak kembali ke jalan yang benar, itu pasti seluruh kota akan terkena dampak dari air yang akan meluap itu. Astagfirullahaladzim. Bahkan dari kota-kota di sebelah dari kota itu pasti akan terkena dampak yang sama. Di samping dari air bah yang meluap, pasti ada kejadian lagi sebelum air bah itu meluap. Yaitu seperti kejadian yang sudah terjadi saat ini di Nusantara. Oh, entah itu yang di sana atau di sana begitu. Ya. Gih, jelas ternyata. Sambil dinikmati, Mbah, boleh. Nah, terus begini, apakah nanti kalau dari kejadian itu akan semua luluh lantah, akan habis daripada penduduknya seperti yang dahulu kala pernah terjadi di zaman sebelumnya dari bangsa Atlantis, atau tidak, atau ada perbedaan begitu? Mungkin itu bisa terjadi, tetapi saya tidak berhak untuk menjawabnya. Karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, iya, jelas. Oke, terima kasih. Terus, Mbah, begini. Nah, di saat kesempatan kali ini, saya ini kan mediumisasi. Ya. Dan kalau bahasa gaulnya itu ya intermezzo, kalau kami dunia manusia menyebutnya dengan manusia. Kami kan tidak tidak mengarang dan juga tidak meramal, kan begitu. Ya. Lalu begini yang ingin saya tanyakan dari kesempatan kali ini, apakah dari kejadian yang belum terjadi loh ya, di masa mendatang nanti, itu sudah banyak diketahui dari golongan manusia dan sudah dicetuskan, diramalkan begitu? Banyak. Oh, dan banyak diprediksi sekali. juga. Dari golongan iblis juga mengetahuinya. Entah itu dari golongan iblis
yang mencuri informasi dari golongan cahaya yang ada di atas. Mm-mm. Dari golongan iblis itu pasti akan menyebarluaskan Mm-mm. golongan iblis-iblis yang lainnya. Entah itu yang ada dalam tubuh manusianya, ataupun iblis yang ada di kerajaan-kerajaannya. Banyak manusia yang sudah mengetahui. Iya, oke. Terus. Tetapi manusia sudah banyak mengetahuinya. Tetapi manusia tidak mengevaluasi untuk dirinya sendiri. Hanya ada rasa ketakutan saja yang ada dalam tubuh manusia sekarang. Oh, hanya bukannya ada kembali ke jalan yang benar, tetapi hanya ketakutan saja. Oh, itu percuma. Sekarang itu saatnya, bukan ketakutan-ketakutan yang ada di tubuh kalian semuanya. Tetapi apa yang seharusnya kalian lakukan, itu harus dilakukan. Yaitu tidak ada jalan lain selain bertaubat. Oh, jadi taubat itu sebagai jalan solusi yang harus ditempuh oleh manusia. Benar sekali. Apapun itu dari rangkaian kejadian yang sudah disetting oleh Allah, yang sudah dikehendaki ataupun belum, itu solusinya tadi bertobat. Bertobat. Yang namanya bertobat, kembali ke jalan yang benar. Pasti di sisi lain, apapun yang telah dilakukan, di mana perbuatan itu dilanggar sama agama, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga harus ditinggalkan. Oh, jadi itu perlu juga, nggak asal tobat. Saya udah tobat, nggak asal tobat-tobat begitu. Oh, bukan seperti itu. Dia harus konsekuen begitu. Orang-orang yang bisa berbicara seperti itu, pasti masih tetap sama menjalankan kemaksiatan ataupun perbuatan dilarang manusia. Pikiran mereka hanyalah kemaksiatan jalan, sholat juga jalan. Itu salah. Oh, ibadah jalan, maksiat jalan begitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Itulah kesalahan-kesalahan manusia sekarang. Apalagi jika manusia tidak sama sekali menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Itu sudah melanggar. Itu sudah melanggar daripada tadi ya yang Anda sampaikan. Oke, terus Mbah, sebelum kita berpisah di kesempatan kali ini, ada nggak Mbah pesan yang ingin Anda sampaikan kepada kami golongan manusia yang masih diberikan kesempatan kehidupan oleh Allah di zaman ini? Sudah cukup banyak peristiwa-peristiwa yang ada di Nusantara ini yang menyebabkan entah itu harta benda kalian hilang ataupun yang lain sebagainya. Itu adalah sebuah peringatan kecil, di mana peringatan itu bertujuan agar kalian bertobat, menyadari kesalahan yang telah kalian lakukan dan kembali ke jalan yang benar. Pesan saya hanya satu, kembali ke jalan yang benar dan bertaubat. Itu saja, tidak ada kata lain. Dan jangan hanya jika ada peristiwa yang ada di hati kalian hanyalah rasa ketakutan saja, ataupun merasa bahwa kejadian itu kok bisa. Jangan seperti itu. Itu tidak waktunya. Jadi sekarang waktunya, saatnya kita kembali bertobat sama-sama kepada Allah dan tidak menyalahkan sesama manusia sekalipun gitu. Oh. Jangan sama sekali menyalahkan manusia ataupun menyalahkan alam. Oh. Tidak ada gunanya. Ataupun membuat spekulasi dengan bencana-bencana yang sudah terjadi di Nusantara ini, dengan kecanggihan teknologi yang dibuat manusia, itu jangan. Jadi begitu nggih Mbah, ternyata solusinya sudah jelas. Dan kadang kan manusia juga ya nggak mengetahui ternyata sampai sejauh itu. Dan kalaupun saya mau izin untuk memperjelas sedikit, sambil dinikmati dulu sebelum kita berpisah nantinya, bahwasanya hal tersebut itu kan ya berbenturan dengan apa yang selama ini dipahami oleh manusia. Ya, kan begitu. Karena saya sendiri menyampaikan hal seperti ini pun berbenturan. Karena apa? Karena dulu pun saya pernah mengalami. Karena permasalahan saya sekalipun itu menyerong ke kanan, akan tetapi solusinya tetap ke atas. Kan begitu toh. Jadi kan berbentur.
Kalau Dan boleh saya saran berjelas. saya satu kali lagi. Heeh. Bagi orang-orang yang melihat percakapan kita, Heeh. jika ada setitik hidayah untuk kalian kembali ke jalan yang benar, praktekkan. Jangan hanya teori yang ada di akal pikiran kalian. Jalankan, cari entah itu ke sini ataupun ke daerah-daerah yang di mana daerah itu sama dengan amal yang dijalankan di sini. Jika teori ataupun pikiran-pikiran kalian itu masih kalian teruskan, taubat kembali ke jalan yang benar. Tidak akan bisa kalian laksanakan. Oh. Karena dari golongan iblis, entah itu yang ada di dalam tubuh manusia, ataupun yang ada di sekitar manusia itu sendiri, tidak akan rela jika hidayah itu masuk, walaupun hanya setitik yang ada di hati. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Jadi sampai seperti itu rumitnya dunia gaib yang dimana itu kita sebagai manusia tidak mengetahuinya sama sekali. Terima kasih Mbah Nara sudah hadir ke sini menyampaikan hakikatnya seperti itu, dan semoga saja kami pun bisa menjalankan solusinya secara istiqomah. Amin. Dan juga kami pun termasuk daripada orang-orang yang diberikan keselamatan dari Allah melalui guru kami kan begitu Ya, Mbak. amin. Dan terima kasih karena dunia pun sudah seperti itu. Di kesempatan kali ini pun banyaklah kejadian-kejadian yang sekarang sudah tidak lagi bisa dibendung dengan teknologi dari golongan manusia. Ya. Begitu. Dan udah cukup pesan yang Anda sampaikan? Sudah cukup. Tolong dihabiskan dulu. Ya, terima kasih. Sudah. Sudah dihabiskan? Sudah cukup saja. Terima kasih. Sebelumnya Mbak, apakah di tempat kami juga banyak ini golongan fasik? Ada. Tolong dibantu diangkat sekalian Mbak. Semuanya. Dan keilmuannya diperkuat. Golongan-golongan yang ingin masuk muslim, semuanya tentang saya. Semuanya langsung masuk Islam. Langsung bertugas sesuai dengan tempatnya yang diarahkan dari golongan cahaya. Dan semua golongan fasik yang menyerang tempat ini maupun ke orang-orang di sini semuanya. Balik pada orang. Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak Mbak Nara, jadi balas buat Mbak Nara. Terima kasih. Silahkan kembali bertugas di sana baik-baik. Semoga saja nanti pun kita bisa berjumpa kembali, dialog kembali suatu saat nanti. Amin. Saya izin pamit. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Begitupun saya sebaliknya sebagai manusia mohon maaf. Banyak kekurangan kesalahan Mbah Nara dan beginilah adanya kami begitu. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Mas Belu. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan kali ini dimana kita membedah dari fenomena yang terjadi di Kepulauan Seribu tadi. Dan semoga saja kita sebagai manusia bisa mengambil hikmah dari percakapan atau intermezzo di kesempatan kali ini. Dan semoga saja kita pun bisa menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan dan meninggalkan apa yang wajib kita tinggalkan sebagai seorang manusia begitu. Dan apabila dari kami banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu semua karena kekurangan, kesalahan, kebodohan kami yang ada di sini sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan di sini kami pertegas lagi, kami tidak mengambil sebuah kebenaran mutlak. Kami hanya menggali informasi. Jikalau bisa diambil sisi positifnya diambil, dan jikalau tidak ada positifnya tinggalkan saja begitu. Dan apabila ada kebenaran pun itu bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.